Sehari setelah dinyatakan hilang kontak, pesawat Trigana Air berjenis ATR-42 dengan nomor registrasi PKYRN dan nomor penerbangan IL-257 ditemukan tim Basarnas pada Senin petang. Pesawat yang mengangkut 54 penumpang termasuk awak ditemukan dalam kondisi hancur di Gunung Tangok, distrik Okbape, Papua. Sebelumnya, pengelola maskapai Trigana Air menerbangkan pesawat jenis Twin Otter untuk mencari dari udara. Setelah menemukan kepulan asap dan sejumlah serpihan yang diduga bagian dari pesawat jurusan Jayapura Oksibil ini, Basarnas memastikan Trigana Air IL-257 ditemukan dalam kondisi hancur karena diduga menabrak tebing. Tim gabungan Basarnas, TNI Polri, serta Kemenhub langsung menuju titik lokasi penemuan. Medan yang berat serta cuaca yang ekstrim justru menyebabkan penundaan proses evakuasi yang baru akan dilakukan mulai Selasa pagi ini. Bencana Trigana Air di Papua memunculkan reaksi dari sejumlah pihak yang terkait langsung dan tidak. Menteri Perhubungan berjanji akan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat langsung sejak pesawat hilang kontak. Di lain pihak, kecelakaan pesawat Trigana ATR IL-257 dianggap menjadi bukti ketidakmampuan Kementerian Perhubungan untuk mengelola dunia penerbangan di tanah air. Maskapai Trigana selama tahun 2015 armadanya mengalami kecelakaan sebanyak 3 kali yang semuanya terjadi di wilayah Papua. Jumlah korban tewas dan terlukanya pun cukup signifikan jika dibandingkan dengan kapasitas penumpang. Bagaimana pengelolaan dunia penerbangan di tanah air yang sering dinodai kecelakaan di sejumlah daerah? Bagaimana juga langkah KNKT selama ini untuk menekan jumlah kecelakaan transportasi? Pemirsa, dialog edisi pagi ini akan membahas mengenai kecelakaan pesawat Trigana di Papua dan telah hadir di studio Berita 1 pengamat penerbangan Bapak Dudi Sudibyo. Pak Dudi, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di studio Berita 1. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811 833 5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021 52 900 308 atau 021 52 900 311. Pak Dudi, ini masih mungkin terekam jelas di publik rakyat Indonesia pada Juli lalu. Benar. Hercules kemudian baru saja jatuh dan menelan korban jiwa sekitar 100 orang seperti itu. Dan ini sehari sebelum kemudian 17 Agustus seperti itu ada kejadian lagi pesawat jatuh Trigana Air di Papua. Ini kan orang kemudian menyoroti bagaimana sebetulnya keamanan dan juga kenyamanan dari penerbangan Indonesia jadinya seperti itu ya. Emang kalau dilihat sekarang dengan jumlah itu ya, kalau kita lihat yang tadi udah disebutin Hercules itu ya, meskipun itu militer tapi juga ada unsur sipilnya di situ. Ya dengan kemarin terjadi hari Minggu, ya emang kelihatannya kok ada sesuatu ya, something wrong with us gitu. Ya, tapi ya kalau saya lihat di Papua ini ada kemungkinan ya, ini juga mesti diverifikasi lagi kalau sudah diinvestigasi apakah faktor apa yang menjatuhkan ini pesawat gitu, atau nabrak gunung ya. Nah, saya kira kalau kasus di Trigana mungkin yang pegang peranan utama yang bukan satu-satunya tapi yang pegang peranan utama mungkin cuaca yang berubah begitu cepat ekstrim ya, dan tidak bisa diduga, tidak bisa ditebak gitu. Saya pernah beberapa kali di masa lalu waktu Merpati masih menerbangin rute-rute di situ, Perintis, cukup kenyang sana. Saya juga tahu tuh susah ditebak ini ya cuacanya. Ya. Artinya ketika cuaca ekstrim seperti itu seharusnya kemudian infrastruktur navigasi, kemudian teknologi penerbangan seperti itu harusnya sudah lebih canggih seperti itu. Seharusnya itu tadi kan saya bilang di masa lalu. Kalau sekarang kita sudah tahu abad 21 ya kita masuk. Seharusnya di sana bagaimanapun juga udah mesti berubah. Ya mesti ada alat-alat yang lebih canggih lagi yang bisa mendeteksi sehingga ya mengurangi kecelakaan yang terjadi. Kenapa saya bilang begini? Karena saya yakin sekali pilotnya ini pengalaman terbang di situ. Memang sudah senior. Baik kedua-duanya, co-pilot sama co-pilot yang saya tahu ya. Sehingga ya unsur itu bukan berarti juga tidak ada ya, tapi lebih kepada peranan dari alat-alat yang mereka butuhkan ya. Baik itu di pesawat, baik itu di darat ya. Ya darat itu ya dari
Jayapura ya bisa kasih data-data yang akurat untuk mereka, begitu, membantu sehingga mengurangi itu. Oke, menurut Anda sendiri saat ini untuk karena ini kita membicarakan mengenai Trigana di Papua, artinya kita membicarakan pesawat komersil yang di Bandara Perintis, di wilayah-wilayah Perintis seperti itu. Sejauh ini bagaimana sebetulnya prioritas dari pemerintah mungkin untuk kemudian memperbaiki ataupun mengembangkan bandara-bandara Perintis ataupun rute-rute Perintis ini diprioritaskan gitu seperti itu. Justru itu yang saya lihat. Sekarang ini bandara yang Perintis atau UPT kita bilang gitu ya. Itu ya ada kurang alat-alat yang dibutuhkan itu kurang. Ambil contoh, apakah di situ ada ini enggak rumah sakit seandainya untuk itu? Ya? Itu sangat esensial. Ya? Nah, gitu ada enggak di situ, let's say seperti kesiapan untuk SAR? Ada tidak gitu? Sehingga kalau terjadi sesuatu cepat bisa ini. Nah, kemungkinan itu atau pemadam kebakaran di situ. Apakah ada tidak gitu? Cukup tidak? Kalau ada, apakah mesti ditambah lagi? Dengan frekuensi udah berubah ya. Ya tadi saya bilang tahun waktu zaman Merpati itu lain sama zaman sekarang gitu ya. Nah, hal ini sudah ada perubahan nggak? Banyak nggak? Nah ini yang pertanyakan. Ini untuk pesawatnya sendiri kemudian ada dugaan banyak kemudian pesawat-pesawat kecil ini yang misalnya tidak dilengkapi oleh radar cuaca misalnya seperti itu ataupun emergency location transmitter seperti itu. Benar. Nah inilah ini bukan semuanya, kalau yang pesawat yang lebih kecil dari yang ATR itu tidak dilengkapi let's say transmitter untuk location ini ya yang dioperasikan pesawat MAF gitu ya, itu tidak ada ininya ya. Tapi kalau yang ATR ini ya ada. ATR ya. ada, oke. Ada semuanya itu ya. Sehingga ya tinggal radarnya itu ditingkatkan apa sesuai dengan keadaan medan. Tidak hanya kemudian sekedar ada, tapi kemudian bagaimana ini juga dibenahi juga seperti itu ya Pak. Nah, padahal kan Indonesia ini kan negara kepulauan seperti itu, di mana kemudian sebetulnya pemilihan transportasi udara selalu menjadi prioritas utama oleh kebanyakan warga seperti itu. Apalagi mungkin untuk di daerah Papua. Seharusnya ini kemudian tidak terjadi, infrastruktur di Perintis seperti itu kemudian memang harus diperbaiki seperti itu ya. Itu harus sama. Ya, bagaimanapun kita selalu mengatakan Indonesia adalah negara maritim ya, tetapi mesti ingat udara itu lebih besar daripada maritim yang kita ada gitu. Dan kita tidak terlepas, negara ini adalah negara udara juga ya. Kita butuhkan alat yang cepat bisa menghubungi Jakarta dengan semuanya kota-kota di Indonesia dalam sehari, pulang pergi gitu. Faktor hanya jam aja. Dan itu sudah terjadi sekarang. Dan transportasi udara adalah sudah pilihan yang utama sekarang. Iya betul. Ya, dimanapun juga. Ya kalau kita naik kapal itu kan lama. Ya, darat juga kita nggak bisa jelasin seluruh ini. Yang satu-satunya, ambil contohnya sekarang ke Oksibil, satu-satunya adalah jalan udara. Tidak ada lain, nggak ada jalan darat ke situ. Jadi emang jembatan udara itu sangat penting dan sudah nomor satu. Nah kalau udah nomor satu, ya nomor satu juga safety-nya, ya keselamatannya itu juga mesti diindahkan. Iya. Ini kemudian semenjak ada kejadian ini baru kemudian Menteri Perhubungan ini mengatakan ini infrastruktur navigasi di daerah pelosok Indonesia khususnya Papua harus kemudian dimodernisasi. Seharusnya tidak ada kecelakaan untuk men-trigger hal ini ya seperti itu ya Pak. Harusnya preventif lebih baik dibandingkan kemudian harus menunggu kecelakaan seperti ini. Ya makanya saya kira itu kita terlambat ya. Mestinya kita udah antisipasi sebelumnya berapa tahun ke belakang, 10 tahun yang lalu gitu. Karena kebutuhan untuk jumlah warga yang ingin menggunakan moda transportasi udara tentunya kan sudah bisa diprediksi dan perkembangannya trennya cenderung meningkat seperti itu ya Pak Dudi. Terus tetap ke depan kita emang nomor satu seperti di Amerika itu nomor satu adalah transportasi udara. Bayangin aja 2 kali lipat dari penduduk Amerika itu ada di udara karena tiap hari terbang. Nah di kita juga akan mencapai itu 150 juta penumpang dalam setahun itu udah di depan pintu. Nah untuk depan pintu kita juga harus siap gitu. Ya bandar-bandar yang kecil di daerah itu juga harus dilengkapi semuanya peralatan karena itu safety lagi. Oke. Kembali kepada safety, mungkin kita lebih mau bahas spesifik mengenai pesawat Trigananya sendiri, di mana kan menggunakan ATR 42 seperti itu ya Pak. Ini sebetulnya karakter pesawatnya apakah kemudian sudah sesuai dengan medan dan juga cuaca ekstrim tadi yang dikatakan oleh Pak Dudi? Ya, kalau saya lihat saat ini sudah terbukti ya pesawat itu ada 2 yang saya lihat pesawat yang sudah terbukti bisa layani di
Papua, yaitu Twin Otter ya, itu sangat udah dikenal sekali, ya, udah terbukti sekali. Sayangnya Twin Otter sekarang kan tidak diproduksi lagi, dalam arti ini ada sekarang, tetapi kita sudah bergeser ke tempat lain, yaitu sekarang ATR salah satu diantaranya. Itu sudah membuktikan diri bahwa cocok untuk di ini juga di provinsi Papua ini, sehingga ya saya tidak ragukan bahwa ini pesawat untuk secara komersial yang bisa ngangkut lebih banyak. Kalau Twin Otter itu lebih sedikit, kurang dari 20 penumpang ke bawah. Kan ini kan 42 penumpang, 45 sampai ini ya, itu jadi lebih besar kapasitasnya. Dan memang untuk berkembang ke satu daerah di terpencil itu juga membutuhkan pesawat yang lebih besar lagi untuk bisa ini. Tentu dengan perkembangan itu, ya semuanya fasilitas juga disiapkan. Oke, baik. Pak Dudi, kita akan melanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.